Kalian adalah sahabat-sahabatku yang hidup bersama aku. Tetapi ketahuilah saudara-saudaraku adalah orang yang hidup di belakang kalian nanti. Orang yang hidup di akhir zaman penuh huru-hara, penuh dengan fitnah semacam ini, tapi mereka ingat dan cinta kepadaku. Kemudian mereka mengikuti ajaran syariatku, istiqomah menjalankannya. Itulah saudara-saudaraku. Berbahagia kita saudara, Bapak Ibu, walaupun kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan huru-hara, namun kenyataan pada hari ini kita masih cinta kepada baginda Rasul. Hari ini kita peringati hari kelahiran beliau. Mudah-mudahan khususnya yang hadir di tempat ini, kita bisa menjadi umat beliau yang berhak mendapat syafaat beliau nanti di yaumil kiamah sebagai wasilah untuk mempermudah seluruh urusan kita nanti di padang mahsyar. Dikala itu kita akan menghadap pengadilan Qadi Rabbul Jalil. Kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Berhati-hati Bapak Ibu, sekecil apapun perbuatan kita, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam yang sehalus-halusnya, yang seagung-agungnya kita persembahkan kepada kekasih Allah yang pertama, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para ulama pewaris beliau, dan kepada umat beliau yang hidup di akhir zaman ini khususnya. Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang tetap setia, sehingga kita insya Allah akan bersama baginda Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ina Bapak sanak Swais lagi, mungkin bahasa saya campur-campur Pak ya. Ada yang paham bahasa Termalang? Paham sih, hati campur-campur ibarat gado-gado tapi nyaman besir kan sebuah. 14 abad yang lalu terkenal dengan zaman jahiliyah Pak. Karena hidup manusia jahil. Kemudian kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, zaman modern, zaman serba canggih Pak. Tapi bagaimana akhlak manusia di zaman sekarang? Lebih biadab, lebih jahil daripada akhlak manusia 14 abad yang lalu. Kenyataannya Pak, banyak terjadi demo, rusuh di mana-mana, gedung dibakar. Karena apa? Karena akhlak manusia sudah rusak Pak. Maka saya istilahkan zaman sekarang adalah zaman jahiliyah modern. 14 abad yang lalu jahil manusia, tapi belum pernah ada sejarah ada narkoba. Zaman sekarang narkoba merajalela di mana-mana. Berhati-hati Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita. Kalau sudah diracuni oleh narkoba, maka bakal bangsa kita akan hancur berantakan. Kalau orang sudah diracuni dengan narkoba, akhlak mereka akan hancur Pak. Berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Kemudian dalam situasi kondisi semacam itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke alam dunia dengan tujuan dua. Yang pertama, innama buistu liutammima maqarimal akhlak, untuk kesebalok akhlak manusia yang jahil itu, yang sekarang sudah kembali jahil seperti zaman jahiliyah itu. Kemudian yang kedua, sebagai rahmatan lil alamin. Tapi apakah waktu beliau menyampaikan Islam memperbaiki akhlak manusia selalu dengan jalan dengan mulus? Tidak Pak.
penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, dengan caci maki, hinaan, fitnah. Malah beliau disakiti, diancam dengan pembunuhan sampai beliau pindah hijrah ke Madinah. Karena apa? Mau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Sopo cerita Bapak Ibu supaya menggugah hati kita. Setelah beberapa 5 tahun kira-kira menyampaikan Islam, permusuhan di kalangan Quraisy dengan orang-orang yang mengikuti Nabi semakin menjadi-jadi. Habis harta istri tercinta beliau Khadijah. Sejarah mencatat suatu malam suku petang, mulai baginda Rasul berdakwah, ketok pintu, "Assalamualaikum wahai Khadijah." Keburu-buru Khadijah bangkit, "Mana Pak?" "Ya halus laki penglawang." Karena begitu hormat kepada suaminya, sambil menggendong Fatimah di atas pangkuannya. Tapi apa kata Rasul, Bapak Ibu Saudara? "Wahai sayangku, wahai Fatimah, wahai Khadijah, tidak usahlah engkau berdiri menghormati saya." Maka setelah itu masuklah beliau ke dalam rumah, diambillah Fatimah dari gendongan istri tercintanya Khadijah, maka ditaruh di tempat tidurnya. Karena kelelahan beliau tidur di atas pangkuan istri tercintanya Khadijah. Tertidur beliau di atas pangkuan istri tercintanya. Kemudian Khadijah meneteskan air mata, nangis memikirkan tentang perjuangan baginda Rasul untuk menyelamatkan umat manusia. Nangis, maka meneteslah air mata Khadijah di atas pipi baginda Rasul. Kemudian baginda Rasul terbangun, Pak. Kemudian Rasul bertanya, "Wahai Khadijah, apa sih yang menyebabkan engkau menangis? Apakah kamu menyesal kawin dengan saya? Gara-gara kamu kawin dengan saya, hartamu yang begitu banyak hilang semuanya habis. Kebangsawananmu hilang. Kamu dihina orang, dicaci maki sekarang. Kehormatanmu sudah tidak ada lagi sekarang. Apa karena itulah engkau menangis wahai Khadijah?" Apa jawab Khadijah, Pak? Sambil menangis, "Wahai suamiku tersayang, wahai suamiku tercinta, bukan itu yang aku tangiskan. Seluruh harta kekayaanku, kebangsawanku, kemuliaanku seluruhnya telah aku limpahkan dan serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi tahu wahai Rasul, yang aku tangisi, yang aku khawatir ya Rasul, sekarang saya tidak lama lagi hidup di dunia ini, akan berpisah dengan kamu wahai Rasul. Perjuangan Islam masih panjang, masih lama wahai Rasul. Saya khawatir Islam tidak akan berkembang sampai akhir zaman karena harta sudah tidak ada. Orang yang membantumu sudah tidak ada lagi ya Rasul. Itulah yang saya khawatirkan. Oleh karena itu saya berjanji kepadamu wahai sayangku, seandainya aku telah meninggalkan dunia, mati berpisah dengan engkau, galilah kuburku." Ya Allah, begitu sayang dan cintanya Bapak Ibu Saudara kepada suaminya. "Galilah kuburku wahai sayang, ambillah tulang belulangku. Seandainya engkau menyebarkan Islam, menyeberangi lautan dan sungai, jadikanlah tulang belulangku sebagai jembatanmu wahai Rasul. Seandainya engkau mendaki sebuah gunung untuk menyampaikan Islam kepada manusia, jadikanlah tulang belulangku sebagai tongkatmu wahai Rasul." Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Itulah perjuangannya seorang istri, Pak, ibu. Kemudian menjelang wafatnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi ngomong kada apa sih ini pakaian bisa pesan-pesan tuh nih, gamis segala macam, tidak. Yang dimiliki oleh Khadijah saat itu hanya pakaian yang melekat di badannya. Penampir dan Pak di 83 balu puluh telu penampir rekenang yang menjelang kematiannya. Nonda kain kapan persiapan dah bokas, Pak.
Kemudian Khadijah khawatir, kalau aku mati wahai Fatimah, aku tidak punya kain kafan ya anakku sayang. Aku takut siksa kubur wahai sayang. Mintalah kepada ayahmu supaya ridho sorban yang sering dipakai untuk menerima wahyu dijadikan kain kafan saya wahai Fatimah. Didengar oleh Rasul. Bekudana kaum beleng wahai Khadijah. Langsung, saya malu ya Rasul. Setelah mati Pak, di samping jasad istrinya Yekong, jasad suami. Wahai Khadijah, Allah telah menjanjikanmu. Allah telah menjanjikanmu wahai Khadijah, bahwa engkaulah wanita yang pertama akan menempati surga. Dan ketahuilah wahai Khadijah, kamu disediakan oleh Allah istana termegah, istana termewah di surga hanya untuk engkau wahai sayangku. Berpisahlah dengan kita walaupun kita mati dalam keadaan miskin, tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan istana yang begitu megahnya di surga nanti. Paham 20 menit Pak ya? Masih bisa bertahan? Kemudian saya teringat Bapak Ibu datang waktu karantina, saya kemarin bagaimana supaya kita mencintai baginda Rasul. Kalau kita mencintai Rasul, berarti Rasul pun akan cinta kepada kita. Insya Allah pasti kalau Rasul cinta kepada kita, kita cinta kepada Rasul, maka kita akan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Inilah tujuan saya menceritakan kisah-kisah semacam ini supaya kita apa? Mengenal perjuangan Rasul. Kemudian pada tahun Amul Husni Pak, istri beliau meninggal, kemudian paman beliau meninggal. Apa yang terjadi? Menangis beliau, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apa dipikir? Engkau pikir suai anak, yang dipikir tentang keselamatan umat beliau. Sehingga ya tawar oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, jangan bersedih Muhammad. Engkau kekasihku, engkau manusia yang aku pilih wahai Muhammad. Apa yang kamu mau Muhammad? Ingin kekayaan dunia Muhammad? Tunjuk saya. Kamu tunjuk Jabal Uhud bisa jadi emas. Olah jadi emas Bapak. Saya angkat kamu mau Muhammad menjadi raja. Saya angkat kamu memimpin dunia ini. Mau wanita cantik? Saya kirim wanita cantik kepadamu. Ada nomor telu tanya dipilih kajina. Mendana penuh penuh bonti. Tapi apa jawaban Rasul? Nangis. Ya Rabb, ya Allah, apa arti semua harta kekayaan yang begitu banyak, jabatan yang aku miliki, wanita istriku cantik, tidak akan bahagia ya Allah saya dengan semua itu. Tidak akan puas saya Allah dengan semua itu. Kalau masih ada satu umat saya yang engkau masukkan ke dalam neraka, saya tidak ridho ya Allah. Satu Pak. Satu. Apalagi 2, 3, 4 taman neraka. Rasul nangis di surga nanti Pak kalau ada umatnya masih di neraka belum masuk ke dalam surga. Kemudian apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Wala saufa yutika rabbuka fatardon. Saya tahu tegas saya. Saya tahu tegas. Wala saufa yutika rabbuka fatardon. Jawab Allah Ta'ala. Lamin naluk Muhammad, suatu saat akan aku berikan kepadamu Muhammad apa dan sate sehingga hatimu menjadi puas Muhammad. Jadi lamin ada kesempatan saya bertahan mungkin 5 menit dia akan saya ceritakan apa janji dia. Di terakhir kami sabu bertahan, tapi nulis sabu sabar. Sabar. Itulah cinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat. Kemudian yang terpenting Bapak Ibu Saudara, kita ingin menjadi umat baginda Rasul, tapi apa kita sudah memiliki kriteria umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, karena begitu cinta beliau, seluruhnya dikorbankan untuk umat. Napa beleng ayat?
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari bangsamu sendiri, totang sifat empati yang luar biasa. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Apa penderitaan itu, Pak? Manusia tidak mengenal Allah, manusia jauh dari Allah, manusia tidak hidup berdasarkan tuntunan Allah. Inilah penderitaan yang sangat berat dirasakan oleh beliau. Sangat menginginkan sati benar-benar supaya kamu manusia beriman kepada Allah dan masuk ke dalam Islam. Ketahui Bapak Ibu Saudara, tanpa iman, tanpa Islam, apapun dia miliki, harta yang begitu banyak, jabatan yang begitu tinggi, popularitas kita di mana-mana, tanpa iman, tanpa Islam, jangan harap kita akan selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sila masih mulia dunia Bapak Ibu Saudara, tapi sampai saya lupa agama. Kasih dapat emas mambolat 1 gram, 1 kilo, saya jual, mati kita di saat itu. Tidak ada artinya semua itu Bapak Ibu Saudara. Kemudian apa sifat tersebut? Terhadap umatnya, terhadap pengikutnya, sangat belas cinta kasih sayang kepada umatnya. Hanya bukti saya ceritakan tadi. Kemudian sekarang kita masuki menya ciri-ciri umat Muhammad itu. Dalam Al-Quran berminta Muhammadur Rasulullah wallazina ma'hu asidda walal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukkan sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Zalika masaluhum fit Taurat. Selanjutnya tulisan. Ada dalam Injil Taurat semua. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Orang yang menjadi umatnya pertama dirinya keras, menantang, menolak perbuatan-perbuatan orang-orang kafir. Dari yang itu kenang narkoba tuh kafir dan Bapak Ibu Saudara. Tahu sembahyang orang kafir dan tidak cinta kepada maulid orang ruhama ubainahum, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kami sesamanya nih Bapak, saling beri, saling sayang, saling sade, saling beang, saling nasihat menasihati, saling cinta, saling jango, saling sapa. Nah, anu sapa. Nus supat dengan, nus kerantia dengan, nus celah dengan, nus iri dengki. Itulah ruhama ubainahum. Nyata sulit diterapkan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Apa ada selanjut? Roka'an sujadan. Kamu lihat mereka rajin ruku dan sujud. Maksudnya apa? Rajin sembahyang Bapak Ibu Saudara. Jadi umat Muhammad taati sembahyang, terutama sembahyang 5 waktu. Tadi lamin ada tuh sembahyang berarti bukan umat Asia dibeling dana. Ubiyan minus sembahyang bisa umat. Karena umat Muhammad itu selalu menjaga sholatnya. Kemudian melok menyaman tu sembahyang, sia sebalong masjid sia. Melok sembalong masjid sia, sumbang masjid sia. Lamin balong masjid nyaman tu sembahyang. Insya Allah setiap kali panen sia selis, sumbangan sia bernilai di hadapan Allah Subhanahu. Tidak akan putus amal sia selama masjid ini dipakai oleh orang yang beribadah. Tapi kadang-kadang kita mikir, maka tahu kaya nanu soka. Kuyong kita tuh miskin, tahu kena bansos bayar nanu kandorwa. Kuyong kita jangan berpikir semacam itu, Pak. 1.000 rupiah pun sia sumbang lah no minggu atau lu jutaan roana.
Rp1.000 selama masjid kenang kepada saya. Walaupun kita sudah terbujur di yang liang lahat, maka kita tetap mendapat pahala di hadapan Allah Subhanahu. Nyapan tengangan mudin mipang kedapat pahala ta. Ibarat transfer uang ke gaib caraan itu tuh kasal. Nah. Kemudian dia selanjut mencari keridhaan Allah, mencari karunia Allah dan keridoannya. Rebuat rabiwet apapun buat saya penting halal. Nah, nu syarap ridho Allah Subhanahu wa taala keisia sibuk rebuat manusia tutang sembayang-bayang. Jangan harap Allah ridho. Karena apa? Tuh lupa kewajiban kita terhadap Allah karena sibuk kita mencari dunia, padahal dunia itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi nasiak akan diharam maksudnya tuh denti buat mangka sembayang dikasih buat waktu kasih sembahyang haram dan parasa. Kenangka satu tang Allah. Nah, cuma orang tidak paham Bapak Ibu Saudara. Nah. Ya ciri-ciri umat Muhammad. Kemudian selanjut nampak kelihatan dari wajah mereka, dari akhlak mereka, dari bekas sujudnya. Lame katutu sia sembahyang Bapak Ibu Saudara, bang masjid ke bang Malaysia. Kelihatan akhlak umat Muhammad itu di tengah-tengah umat. Ruku kita di dalam sujud melambangkan kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melok ruku pada dalam masyarakat, jadilah orang yang rendah hati, Pak. Jangan sombong, jangan angku, jangan dianggap diri itu hebat di tengah masyarakat. Merendahkan diri kita di hadapan bersama dengan sesama manusia kita. Sujud kita dalam sholat menandakan bahwa kita tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya kita dalam umat di tengah-tengah masyarakat patuh tunduk kepada peraturan-peraturan yang berlaku, apakah itu peraturan negara maupun hukum agama. Hanya tegas nampak. Jamin masih ada tuh sembahyang lengeh akhlak nana masih ada salah, ada yang salah dalam sholatnya, apalagi kita sembahyang kembali. Nah. Kemudian babak terakhir Pak ya, perlu kusnapat lah kusia deta apa sebab bau sia tominya jangka perjuangan Nabi ingin menyelamatkan umatnya menjelang kematian Bapak Ibu Saudara. Hadir malaikat Jibril di samping beliau. Kemudian beliau bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kamu tahu kan Jibril? Mau tahu sih kan? Hari ini adalah hari pertama akhirat bagiku. Hari ini adalah hari akhir dunia bagiku. Ketahui bahwa hari ini saya akan meninggalkan dunia ini, berpisah dengan umat-umatku yang sedang aku cinta dan sedang aku bina, berpisah dengan sahabat-sahabatku. Tapi ketahui wahai Jibril, saya tidak akan bahagia kembali kepada Allah meninggalkan mereka wahai Jibril. Saya tidak akan bahagia Jibril meninggalkan mereka, meninggalkan dunia ini, kalau saya belum tahu bagaimana keselamatan umatku nanti di hari kiamat. Maka apa kata Jibril, wahai Muhammad, salam dari Allah Subhanahu wa taala wahai Muhammad. Allah telah mengharamkan surga itu. Allah telah mengharamkan surga itu wahai Muhammad untuk Nabi terdahulu, untuk umat-umat Nabi terdahulu sebelum engkau masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Maksudnya apa? Kan tama surga umat Muhammad dulu nan pertama surga umat Nabi lain. Kalau begitu ya Jibril, maka senanglah hati saya. Maka entek merodi lakutiani. Mengo Jibril katingan ningo. Ya Jibril, bukan mengingo, apakah kamu benci dengan saya? Tidak ya Rasul. Tapi saya tidak sampai hati melihat engkau dalam keadaan sakratul maut. Apa doa Bapak Ibu balong saya perhatikan. Apa doa Rasul waktu raw pang tiantai dalam keadaan pedih sakit luar biasa, sakitnya mati. Sempat berdoa di kala roh itu di perut. Ya Allah, sambil menangis dalam sakratul maut. Ya Allah, ya Allah.
Begitu pedihnya penderitaan maut ini ya Allah. Saya mohon kepadamu ya Allah, sekarang akan berpisah saya dengan umat saya. Saya tinggalkan mereka ya Allah. Tapi saya mohon kepadamu ya Allah, pindahkan seluruh sakit sakaratul maut umatku kepadaku, supaya mereka tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu perjuangan beliau. Naiklah Robion, enteklah kodada. Berakhlak mulia kamu kepada orang-orang yang menjadi pembantu-pembantumu. Entek rola aku korok balik. Ada 3 ucapan yang perlu ditotang waktu pangkorok di ujung akhir hayatnya. Pertama ucapan beliau, ittaqun nisa. Bertakwalah kepada Allah tentang wanita. Bertakwalah kepada Allah tentang wanita. Jangan kau sia-siakan wanita. Pelihara istrimu, jaga istrimu, sayang istrimu. Jangan engkau keluarkan air mata istrimu. Kalau minta dimadu ya tidak usah dimadu. Tapi jangan dikasih racun. Kemudian yang kedua apa? As-sholat. Dirikan sholat Nabi dan sembahyang. Jangan engkau tinggalkan sholat. Dirikanlah sholat. Kemudian di ujung napasnya yang terakhir diucapkan, ummati, 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 umatku, 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 umatku. Itulah yang diucapkan beliau di akhir hayatnya, berpisah dengan umatnya yang sedang dibina dan dicintai oleh beliau. Bapak Ibu Saudara, mungkin sekian saja Pak ya. Karena terlalu penuh, ini penuh lalu. Sedih lalu, no kawan balik salah-salah. Engkat puas, tapi insya Allah walaupun tanya lu dekasih napa bau saya puas. Insya Allah puas Ibu? Puas? Alhamdulillah engkau puas nih lu sudah saya datang ke Tuhan di Bali. Miluk deta. Nah, miluk pahala yang usai 2 usai sakit umpama. Jadi ina Bapak sanak sois lagi tentu dalam penyampaian saya tanan